Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan, Bapak Ibu guru dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai form atau formulir, yaitu salah satu fitur dari Office 365, yaitu mengenai Microsoft Form atau formulir dari Microsoft. Form ini merupakan salah satu solusi yang bisa Bapak Ibu guru gunakan dalam membuat form secara online. Baik, langsung saja. Langkah yang pertama yang harus Bapak Ibu guru lakukan adalah membuka browser, ya. Jadi misalkan Bapak Ibu mempunyai browser, bisa menggunakan Google Chrome atau Firefox, atau bisa menggunakan browser lain yang ada di laptop Bapak Ibu. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengetikkan office.com. Jika sudah, klik enter. Maka tampilan akan menjadi seperti ini. Jika sudah seperti ini, silahkan Bapak Ibu guru sekalian disiapkan akunnya. Akun guru inovatif tentunya yang sudah Bapak Ibu guru miliki. Kemudian kita lanjutkan klik masuk. Pada bagian ini Bapak Ibu guru sekalian akan diminta untuk memasukkan akun guru inovatif, kemudian memasukkan password. Tentunya ini sudah Bapak Ibu guru miliki sendiri-sendiri ya. Kalau sudah, silakan diklik masuk saja. Kemudian akan muncul fitur-fitur seperti ini. Ini adalah fitur dari Office 365. Yang pertama ada Outlook, ada OneDrive, di mana di Microsoft Form ini untuk OneDrive itu kita bisa memasukkan file. Ini batas yang diberikan oleh Microsoft Form adalah sebesar 5 terabyte ya, sangat besar sekali. Silakan nanti bisa Bapak Ibu guru sekalian upload file-file yang ada di laptop Bapak Ibu agar tersimpan di OneDrive. Jika suatu saat nanti laptop Bapak Ibu hang atau error, maka aplikasi di Office 365 OneDrive tentunya bisa menampung file-file tersebut. Selanjutnya ada Word, kemudian Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Class Notebook, Sway, dan Form. Nah, ini yang nanti akan kita bahas lebih dalam ya. Pada kesempatan kali ini Microsoft Form yang akan kita bahas lebih dalam. Mari kita klik saja formnya. Setelah klik Microsoft Form, maka akan muncul yang seperti ini. Di sini ada formulir baru dan ada juga kuis baru. Formulir baru kita gunakan misalkan Bapak Ibu ingin membuat PPDB misalnya dari mahasiswa baru, atau bisa juga Bapak Ibu guru membuat survei atau angket. Kemudian untuk kuis baru ini kita gunakan untuk membuat soal ujian ya. Jadi jangan sampai salah, misalkan Bapak Ibu ingin membuat soal ujian, jangan sampai salah klik di formulir baru. Karena apa? Karena di formulir baru itu misalkan Bapak Ibu ingin memasukkan poin atau nilai, di sini tidak akan muncul. Tapi Bapak Ibu ingin membuat soal ujian, tentunya harus menggunakan kuis baru di sini. Karena di sini nanti akan ada tampilan untuk memunculkan poin atau nilai. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu membuat kuis baru. Di kuis baru ini
Di sini ada tampilan ini header, kemudian ada pratinjau atau preview, gunanya untuk melihat sejauh mana soal yang sudah kita buat tadi sudah baik atau belum, sudah benar atau belum, nanti bisa kita cek di pratinjau. Di bagian sebelah kanannya ada tema. Tema jadi gunanya untuk mengganti background. Silahkan nanti Bapak Ibu pilih background yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, tinggal pilih saja di tema. Baik, kembali lagi ke kuis tadi. Jadi untuk di bagian sini itu namanya header. Misalkan soal ujian akhir semester, misalkan Bapak Ibu ketikkan sini. Kemudian di bagian sebelah sini adalah untuk insert gambar. Insert gambar di sini ada 3 pilihan cara. Yang pertama yaitu adalah pencarian gambar, yaitu melalui pencarian Bing. Jadi kita tinggal mengetikkan saja apa keinginan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu itu mengajar mapel matematika misalnya, atau bahasa, atau mapel-mapel lain, silahkan diketikkan saja gambar yang sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Misalnya ketik saja contoh matematika. Maka akan muncul gambar yang seperti ini. Silahkan dipilih sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Tapi misalkan tidak ingin mencari secara online, Bapak Ibu bisa juga memilih dari OneDrive. Tapi OneDrive ini sebelumnya file itu Bapak Ibu upload dulu di OneDrive. OneDrive tadi akan muncul, kemudian Bapak copy paste atau ditempelkan di sini. Kemudian cara yang ketiga yaitu unggah yang ada di laptop Bapak Ibu. Misalnya saya ingin mengunggah gambar tokoh yang seperti ini, maka dia akan menjadi header ya, yang di sebagian sini. Kemudian kita bisa akan masukkan deskripsi, misalkan ujian akhir semester. Baik, di dalam pembuatan soal ujian semester, biasanya kita harus menampilkan identitas diri siswa. Ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena kalau kita sampai lupa membuat soal saja tanpa memberikan identitas siswa, maka saat nilai itu muncul, nama siswanya tidak akan ada ya. Jadi tolong diperhatikan. Jadi yang jangan sampai terlupa adalah membuat identitas diri siswa. Kita bisa klik di sini tambahkan baru, kita bisa pilih teks, ketikkan nama siswa. Ini kita klik harus diisi. Kemudian tambahkan baru lagi, yang teks lagi, misalnya nomor peserta. Kemudian bisa ditambahkan baru lagi, misalnya kita ingin menambahkan kelas. Kelas ini kita tidak memakai yang teks, misalkan kita ingin ganti lagi yang pilihan misalnya. Kemudian kita pilih yang drop down. Kalau sudah, bisa kita lihat di pratinjau. Nah, jadi hasilnya akan yang seperti ini. Nama siswa, nama peserta didik, kemudian kelas tadi yang kita coba adalah yang drop down. Kita klik.
maka dia akan muncul. Anak didik nanti tinggal memilih dia kelas berapa misalnya. Baik, yang selanjutnya adalah pembuatan soal. Baik, di dalam pembuatan soal ini akan kita pisah, tambahkan baru, kemudian di sini akan kita jadikan bagian kedua. Jadi antara identitas siswa tadi dengan soal ujian itu akan terpisah ya. Jadi ini kita ketik aja perintahnya. Baik, itu perintahnya. Kemudian setelah perintah kita buat, kita akan membuat salah satu soal saja, contoh salah satu soal. Tambahkan, kita pilih yang pilihan. Ada banyak cara Bapak Ibu untuk membuat pertanyaan. Jadi itu bisa langsung mengetikkan di form tersebut, atau bisa juga Bapak Ibu mengcopy ya dari soal yang sudah Bapak Ibu ketik sebelumnya di Word misalnya. Jadi misalkan seperti ini. Kita paste di sini. Pilihannya juga sama. Kita copy saja. Kemudian kita paste atau kita tempel di sini. Baik, langkah berikutnya adalah kita ingin membuat kunci jawaban. Misalkan dari soal ini kita akan membuat kunci jawaban mana yang tepat, kita bisa pilih. Misalnya jawaban yang tepat adalah yang A, jadi yang A ini kita kasih tanda centang. Kemudian Bapak Ibu bisa juga menambahkan pesan, misalnya anak tersebut menjawab jawaban tepat, kita bisa menambahkan pesan. Misalnya anak. Nah, misalnya ada pesan anak hebat ya. Jadi misalkan anak didik kita nanti, peserta didik misalkan mengerjakan soal tersebut, jawaban berdasarkan ada pesan tulisan seperti ini ya, anak hebat. Kita bisa perhatiin jauh dulu ya, seperti ini. Nama Ani misalnya. Kelas tadi kita memakai drop down, kemudian kita klik berikutnya. Nah, ini misalkan anak didik tadi ingin mengerjakan soal, jawabannya misalkan dia jawab yang B atau yang A misalnya. Nah, kemudian dikirimkan hasil. Nah, itu tadi adalah langkah untuk membuat kuis baru ya. Ini salah satu contoh soal saja. Kemudian untuk hasil yang sudah jadi, misalnya nanti akan banyak seperti ini. Misalkan namanya ini nomor ujian berikutnya ya. Jadi seperti ini ya soal-soalnya kalau yang sudah kita buat dengan langkah pilihan ganda tadi. Ini adalah soal yang sudah jadi. Baik, untuk Microsoft Form tadi juga ada
pilihan, formulir baru. Ya, ini formulir baru ini biasanya digunakan untuk pembuatan PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Ya, jadi langkahnya sama, kita buat. Nah, untuk hasil jadinya akan seperti ini. Tergantung kreasi Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Nah, kita bisa kreasikan seperti ini. Ini memakai teknik yang teks tadi ya. Kalau ada dua pilihan ini, kita memilih pilihan yang bisa drop down, bisa yang pilihan. Nah, jadi Microsoft Form itu sangat membantu sekali Bapak Ibu dalam pembuatan formulir baru, memudahkan Bapak Ibu misalkan ingin membuat penerimaan siswa baru PPDB, atau membuat angket atau survei, atau membuat soal-soal ujian ya. Jadi itu adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Office 365 dari Microsoft. Tentunya yang akan kita gunakan adalah Microsoft Form. Jadi itu saja yang saya sampaikan pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan di Q&A. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.